Shalom semuanya. Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Merry Christmas, selamat hari Natal. Siapa yang bersuka cita pada pagi hari ini boleh lambaikan tangan, berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Wow, ya. Tuhan itu menginginkan setiap anaknya bersuka cita. Gak ada ya orang tua yang kepingin anaknya bersedih. Saudara dan saya adalah anak-anak yang sangat dikasih oleh Tuhan. Dan dia selalu ingin anaknya bersuka cita. Biarlah pada Natal ini Desember 2025 saudara dan saya selalu bersuka cita. Karena Tuhan Yesus sudah lahir di tengah dunia ini. Amin, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yes, born for a divine exchange. Dia lahir untuk melakukan pertukaran surgawi. Yesus datang ke dunia ini dengan satu tujuan. Dia tahu bahwa dia lahir untuk mati. Dia tahu bahwa dia dilahirkan untuk melakukan tugas kehendak dari Bapa. Firman Tuhan katakan bahwa pada mulanya di kitab Kejadian, the creation of the world, bagaimana penciptaan alam semesta, Tuhan menjadikan surga dan langit, semuanya begitu indah. Pada mulanya Tuhan menciptakan semuanya baik. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-31. Dan Elohim melihat segala yang telah dia jadikan itu sangatlah baik. Kita percaya Tuhan kita itu selalu baik. Apa yang dia perbuat itu selalu baik. Tuhan Yesus selalu baik, tidak pernah berubah dulu, sekarang, selamanya. Jadi kalau kita tahu kita punya Tuhan yang baik, semua yang dia ciptakan, semua yang dia perbuat, semua yang dia lakukan, semuanya itu baik. Bahkan sangatlah baik. Tetapi di pasal selanjutnya saudara, ada the fall. Kejatuhan manusia di dalam dosa. Dan banyak hal yang buruk terjadi setelah itu. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka makan dari buah pohon yang terlarang, pengetahuan baik dan yang jahat. Mereka mengalami banyak hal buruk. Sekalipun pada mulanya Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik. Apa saja hal yang buruk terjadi dalam kehidupan manusia? Identitas mereka rusak. Ketika mereka makan buah terlarang itu, mereka kehilangan kemuliaan Elohim. Ketika mereka melihat diri mereka merasa malu. Mereka menyadari, wah kok telanjang ya? Aku kok gak pakai baju ya? Dan takut. Mereka bersembunyi dari Tuhan. Cari semak-semak, pohon-pohon. Mereka pikir mereka bisa bersembunyi dari Tuhan. Apalagi yang rusak, saudara. Hubungan dengan Tuhan. Tuhan menempatkan Adam dan Hawa itu di tengah-tengah Taman Eden. Supaya Tuhan bisa dekat dengan mereka. Tuhan bisa berjalan-jalan dengan mereka. Tuhan bisa bercakap-cakap dengan mereka. Baru-baru aja saya pergi jalan-jalan sama anak-anak saya, sama Pastor Billy, saudara. Saya senang, saya bisa pergi satu keluarga. Demikian juga Tuhan. Tuhan senang ketika dekat dengan ciptaannya, kesayangannya. Tapi karena dosa, manusia harus terpisah dari Tuhan. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Apalagi yang rusak, saudara. Kehidupan mereka menjadi rusak. Pada awalnya Tuhan katakan, kamu boleh makan semua pohon yang ada di tempat ini kecuali pohon pengetahuan baik dan buruk. Semua sudah disediakan Tuhan. Mereka tinggal makan, mereka tinggal petik. Mana yang mereka suka, mereka makan, saudara. Tetapi ketika mereka harus keluar dari Taman Eden terpisah dari Tuhan, mereka mulai rasakan kesukaran. Mereka mulai rasakan ada kemiskinan. Mereka mulai rasakan ada kesakitan. Tuhan berfirman kepada Hawa, kamu nanti ketika hamil dan melahirkan, kamu akan merasakan kesakitan. Tuhan juga berfirman kepada Adam, kamu mengusahakan tanahmu dengan berpeluh sampai kamu kembali menjadi tanah. Karena kamu adalah debu tanah dan debu tanah harus kembali kepada debu tanah. Kita melihat bahwa banyak hal yang buruk terjadi akibat kejatuhan manusia di dalam dosa. Tetapi good news, kabar baiknya. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, Tuhan merancangkan suatu kisah, yaitu kisah Natal, the Christmas story. Bagaimana Tuhan sendiri harus turun ke dunia
untuk menyelamatkan manusia, untuk memulihkan hubungan yang rusak, untuk menyelamatkan yang sudah hancur, yang kelihatannya sudah tidak ada lagi pengharapan. Untuk itulah kita bersuka cita. Sebab hari ini kita semua mendengar good news, kabar baik. Manusia tidak baik-baik saja dan butuh juru selamat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa. Dengan kebaikannya, dengan kesalehannya, dengan kerohaniannya, dengan korbannya, saudara, tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Elohim. Semua manusia sudah bersalah di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Sang Juru Selamat Yesus harus turun sendiri ke dunia ini, menyelamatkan dan memulihkan semua yang hancur. Yesus lahir ke dunia untuk melakukan divine exchange, perubahan atau pertukaran surgawi. Kita melihat yang pertama, Yesus direndahkan agar kita bisa dimuliakan. Itu yang Yesus lakukan. Dia turun dari surga yang mulia ke dunia yang hina. Di mana Yesus dilahirkan? Tadi kita sudah melihat drama. Bagaimana Yesus itu dilahirkan di sebuah kandang. Tidak ada tempat bagi Yesus untuk dilahirkan. Apakah waktu itu Tuhan gak booking gitu ya, gak booking hospital, rumah sakit gitu, gak reservasi gitu ya. Memang Tuhan sengaja, saudara. Dia tahu bahwa dia akan lahir di kandang. Kalau kita melihat pernak-pernik Natal, wah kelihatannya lucu ya, cute pastor. Kandang itu aduh cute, kalau saya beli-beli itu ya, ada pernik-pernik Natal, kalau ada kandangnya, aduh kelihatan indah gitu. Coba bener-bener ke kandang, saudara. Kalau saya sama anak saya pergi, kita suka ke tempat-tempat ya, misalnya zoo atau tempat-tempat kandang binatang. Dari jauh itu udah kecium baunya. Belum dekat, saudara. Dari jauh udah baunya. Bau kotoran, bau sapi, bau kotoran kambing, domba, saudara. Meskipun mungkin kelihatannya lucu ya, saudara, binatang-binatangnya, tapi jorok. Di situ melambangkan bahwa Yesus datang ke tempat yang hina, yang kotor, yang bau, saudara. Dia mau datang ke tempat yang hina untuk saudara dan saya. Kandang adalah sesuatu hal yang dihindari oleh orang. Kandang adalah sesuatu yang dianggap remeh. Orang gak mau ke kandang. Karena di sanalah tempat berkumpulnya binatang dan kotoran, saudara. Tapi kita melihat Yesus merendahkan dirinya. Dia lahir di tempat yang hina. Supaya yang hina itu menjadi mulia. Yang setuju katakan amin, saudara. Oleh sebab itu Yesus lahir dan hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Kehidupan yang penuh dengan kekotoran. Kehidupan yang penuh dengan dosa. Kehidupan yang penuh dengan kegagalan. Tapi kehadiran Yesus mengubahkan kehidupan saudara dan saya yang hina menjadi mulia. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kabar baik ini, saudara, pertama kali diperdengarkan kepada para gembala. Kenapa para gembala? Sekali lagi, gembala adalah pekerjaan yang terendah, terhina dan kotor. Pekerjaan yang paling rendah, gak dianggap oleh orang, saudara. Kenapa dianggap najis, kotor? Sebab gembala itu harus berurusan dengan kotoran hewan. Kalau ada yang sakit, bahkan ada yang mati, mereka harus bersentuhan dengan yang najis. Sesuatu yang kelihatannya kotor. Orang menghindari gembala. Mungkin bajunya mohon maaf banyak kotoran. Mungkin bajunya mohon maaf banyak tanah. Gak mandi, gimana bisa mandi di padang rumput. Tetapi Yesus justru memberitakan kabar baik kepada sang gembala. Para gembala di sana. Kita mau melihat dalam Yesaya 53 ayat yang ketiga. Dia direndahkan, ditolak oleh manusia. Seorang yang penuh penderitaan dan yang dikenal berpenyakitan. Kita menyembunyikan wajah dari dirinya. Dia direndahkan dan kita tidak menghargainya. Kedatangan Yesus ke dunia ini bukan sesuatu yang glamor. Biasa orang kalau merayakan kelahiran, wah dikasih foto, dikasih balon, dikasih segala macam. Tapi kehadiran Yesus itu menandakan kerendahannya.
kerendahan hatinya. Dia merendahkan diri, saudara. Bahkan kabar kelahiran Yesus diberitakan kepada para gembala. Di Lukas 2 ayat yang ke-8 kita mau melihat bersama. Di wilayah itu ada beberapa gembala sedang tinggal di padang dan menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Di ayat yang ke-9, tiba-tiba tampaklah seorang malaikat Tuhan berdiri di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan menyinari mereka. Di malam yang gelap, di tengah-tengah kelihatannya kesepian, tidak ada hingar-bingar. Justru malaikat menampakkan diri dan kemuliaan Tuhan menyinari mereka. Menyinari para gembala. Sehingga mereka sangat ketakutan. Tetapi di ayat 10 malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut. Karena aku datang untuk memberitakan kabar baik kepadamu. Suatu sukacita besar bagi segala bangsa. Hari ini ada kabar baik buat saudara dan saya yang mungkin dikucilkan oleh orang, yang mungkin dianggap remeh sama orang, yang mungkin dihindari orang, yang mungkin diolok-olok orang, yang mungkin gak dianggap dan direndahkan oleh dunia, saudara. Tapi Yesus datang saat ini memberitakan kabar baik. Dan Tuhan katakan jangan takut. Sebab aku datang untuk memberikan kabar sukacita. Great joy, sukacita besar untuk saudara dan saya yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara. Dari kisah ini kita melihat bahwa ada penerimaan. Manusia mencari penerimaan. Manusia mencari pengakuan. Manusia berusaha untuk memberikan nilai, value dalam dirinya sendiri. Coba ya, kalau aku lebih langsing, aku mungkin lebih disukai sama orang. Mungkin ya kalau aku lebih cantik, aku lebih tinggi, orang bisa menerima aku. Mungkin kalau aku lebih keren, aku lebih pinter, aku bisa lebih dihargai sama orang. Kalau aku punya mobil ini, aku punya banyak uang, punya banyak kenalan, orang bisa lebih memandang kepadaku. Manusia mencari penerimaan, penghargaan dan pengakuan. Tetapi sebenarnya yang kita perlukan adalah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sudah memberikan nilai yang sangat besar bagi setiap kita. Dan Tuhan sendiri katakan, saudara, dalam Yesaya 43 ayat yang keempat, firman Tuhan ini buat saudara dan saya. Dia berkata, sebab engkau berharga di mataku. Engkau dihormati dan aku mengasihimu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang mengasihi kita tanpa syarat. Dengan kasihnya yang sempurna. Tuhan menghargai kita. Tuhan menerima kita apa adanya, saudara. Bahkan dia memahkotai kita dengan kemuliaan dan kehormatan. Wow. Firman Tuhan dalam Mazmur 8 ayat yang keempat sampai ke-6. Pemazmur katakan ketika aku melihat langit buatan tanganmu, bulan dan bintang-bintang yang telah engkau jadikan. Siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Dan anak manusia sehingga engkau memperhatikannya? Kita itu seperti debu, saudara. Kita itu sebenarnya cuma pasir. Tapi Tuhan menghargai sebutir pasir, sebutir debu yaitu saudara dan saya. Bahkan di ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan, dan engkau telah membuatnya hampir sama dengan Elohim dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Ini adalah kebenaran firman. Saudara sedang memakai mahkota, invisible crown. Saudara gak bisa melihat mahkota itu, tetapi Tuhan memahkotai saudara dengan kemuliaan dan kehormatan bagi kemuliaannya. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Amin. Amin. Natal adalah karya penebusan Tuhan. Dia yang mulia turun ke dunia yang hina untuk memberikan dirinya bagi kita supaya kita menjadi miliknya dan berharga di matanya. Amin. Tuhan mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku.
pilih dan kasihiku memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Katakan Tuhan, Tuhan mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Lagu ini berkata ketika kita memandang ke langit, kita melihat begitu indah ciptaan Tuhan. Kalau saudara ke tempat yang tinggi ya, saudara bisa melihat barang-barang di bawah itu ya, mau rumah, mau mobil itu semuanya kecil-kecil saudara. Dan ketika ada orang yang jalan itu pun kecil. Kalau dibandingkan dengan alam semesta sebesar ini, bagaimana Tuhan bisa memperhatikan kita yang begitu kecil dan hina ya saudara, dan menjadikan kita mulia di hadapannya. Sebab itu mulai saat ini, mari lihat diri kita seperti cara pandang Tuhan. Bukan melihat diri kita seperti apa yang dunia lihat. Tetapi mulai lihat diri saudara. Sebagaimana Tuhan memandang kita begitu mulia, begitu berharga, dan begitu dikasih oleh Tuhan. Pertukaran yang pertama, Dia yang mulia menjadi hina, supaya kita yang hina menjadi mulia. Yang kedua saudara, divine exchange. Pertukaran yang kedua adalah Yesus dikorbankan agar kita bisa diperdamaikan dengan Bapa. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, Dia mengatakan suatu perkataan yang sangat menyedihkan dan menyakitkan. Tuhan bukan hanya mengalami tekanan secara fisik, penderitaan secara fisik, secara jiwa, tetapi Tuhan Yesus juga mengalami tekanan secara rohani. Dia mengalami kesakitan secara rohani. Sebab itu dengan nyaring Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Bapakku, Elohimku, kenapa Engkau meninggalkan aku? Pada saat itu Yesus di atas kayu salib, Dia harus menanggung setiap dosa pelanggaran kita. Sebab itu Yesus harus terpisah dari Bapa. Bapa harus meninggalkan Yesus sendirian tergantung di atas kayu salib demi menebus setiap dosa dan pelanggaran saudara dan saya. Yesus ditinggalkan supaya kita bisa dipersatukan dengan Bapa. Yesus dikorbankan agar kita bisa diperdamaikan dengan Bapa. Pada mulanya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa begitu indah, saudara. Mereka sering berjalan-jalan, mereka sering bersama, saudara. Mereka punya hubungan yang very close, punya hubungan yang sangat dekat, sangat intim dengan Tuhan. Tapi karena dosa mereka harus terpisah. Tuhan yang kudus gak bisa bercampur dengan manusia yang berdosa, yang najis. Oleh sebab itu harus ada jalan pendamaian. Harus diperdamaikan kembali. Hubungan itu harus dipulihkan kembali, saudara. Dosa merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Karena itu Yesus harus datang ke dunia untuk memulihkan setiap hubungan. Sehingga kita bisa diperdamaikan kembali dengan Bapa. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. There is no other way. Tidak ada jalan lain menuju kepada Bapa. Tidak ada jalan lain kepada keselamatan dan kehidupan kekal. Hanya melalui Yesus. Yesuslah satu-satunya jalan. Dia harus mati menanggung setiap dosa. Supaya kita yang harusnya mendapat murka dari Elohim. Mendapat murka dari Bapa. Kita bisa diampuni. Karena Bapa melihat pengorbanan dan kebenaran Kristus. Di dalam Kolose 1 ayat yang ke-20. Di situ dijelaskan bahwa Yesus datang untuk menjadi jalan pendamaian atau reconcile. Rekonsiliasi. Melalui kematian Yesus, Bapa yang kudus dan manusia yang berdosa berdamai. Sebab itu Yesus dikatakan Raja Damai. Dia datang untuk membawa perdamaian. Kolose 1 ayat 20 dan 21. Oleh Dia diperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang di bumi maupun yang di surga melalui darah salibnya.
Kamu yang dulu menjauhkan diri dan memusuhinya karena dosa. Orang yang berdosa adalah seterunya Tuhan. Orang yang berdosa itu adalah musuhnya Tuhan. Karena jelas-jelas melanggar apa yang menjadi perintah atau firman Tuhan. Kamu yang dulu menjauhkan diri dan memusuhi Tuhan dalam pikiran dan perbuatanmu yang jahat. Tetapi oleh karena Yesus kita boleh diperdamaikan. Karena dosa kita hidup jauh dari Tuhan dan melakukan yang jahat. Karena dosa manusia menuruti hawa nafsu, hidup di dalam kedagingan, memiliki pikiran-pikiran yang salah, yang jahat, saudara. Tetapi bersyukur Kristus yang benar, Dia yang tidak bercacat celah, menjadi korban penebusan dengan menyerahkan tubuhnya sebagai persembahan sekali untuk selamanya. Di dalam perjanjian lama ada ritual penghapusan dosa atau ritual pendamaian antara manusia dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Mereka harus membawa ternak, apakah itu lembu, kambing atau domba. Di ayat yang ketiga dari Imamat yang pertama, dikatakan apabila persembahan berupa korban bakaran dari kawanan lembu, jadi harus mempersembahkan korban bakaran dari lembu, dari kambing domba, tetapi yang sempurna tanpa celah. Saya besarkan statement kalimat itu, lembu jantan yang sempurna tanpa celah. Haruslah ia membawanya ke depan pintu masuk kemah pertemuan agar Bapa Yahweh berkenan kepadanya. Caranya gimana? Di ayat yang keempat, ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kurban bakaran itu, sehingga kurban itu diterima baginya sebagai pendamaian dosanya. Ketika meletakkan tangan ke atas kepala dari hewan yang dikurbankan, itu seperti mentransfer dosa. Transfer dosa dari manusia kepada hewan yang dikorbankan itu. Dan yang bersalah saat ini adalah hewannya. Yang menanggung dosa adalah hewannya, dan hewan ini harus dikorbankan mati. Darahnya harus dipercikan. Itu adalah ritual proses pendamaian dosa di perjanjian lama, saudara. Tapi Yesus datang ke dunia ini sebagai perjanjian yang baru. Dia menanggung setiap dosa kita, saudara, seperti anak domba Elohim yang tak bercacat celah. Di 2 Korintus 5 ayat yang 21, Elohim telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita menjadi kebenaran Elohim. Bapa tidak lagi melihat pelanggaran kesalahan kita, tapi Bapa melihat kebenaran Kristus yang menggantikan posisi kita. Oleh sebab itu di dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes berkata ketika Yesus datang kepadanya, ia katakan, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa manusia. Bersyukur saudara, bagaimana Tuhan kita mengambil semua dosa, pelanggaran kita dan ditanggungnya sendiri di atas kayu salib. Di dalam Markus 5, saudara tahu kisah bagaimana perempuan yang pendarahan 12 tahun, saudara. Perempuan yang najis, saudara. Dia menyentuh Yesus. Perempuan yang najis, yang kotor, yang tidak kudus ini menyentuh Yesus yang kudus. Dan dosanya itu seperti ditransfer kepada Yesus. Sehingga perempuan itu menjadi tahir, menjadi suci, menjadi sembuh, saudara. Tapi Yesus yang harus mati di atas kayu salib. Seperti itulah Yesus menanggung setiap dosa kita. Dia adalah korban pendamaian kita, di mana keadaan kita yang berdosa ditanggungkan kepada Yesus yang tidak berdosa, agar kebenaran dan kekudusannya diperhitungkan atas kita. Kolose 1 ayat 22, sekarang telah didamaikan di dalam tubuh jasmani Yesus melalui kematiannya untuk menjadikan kamu kudus dan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang menebus dan memperdamaikan setiap kita. Kita yang seharusnya berdosa, dimurkai oleh Bapa, tetapi diperdamaikan dengannya melalui karya penebusan Yesus Kristus. Yesus telah mati
bagiku. Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, amin. Kuasa-Mu memulihkan, amin. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulih, kuasa-Mu yang sembuhkan, amin. Kuasa-Mu menyembuhkan, menyembuhkan. Dengan iman katakan, kuasa-Mu menyembuhkan. Kita sudah disembuhkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang sembuhkan, kuasa-Mu yang sembuhkan. Yang percaya hidupnya sudah dipulihkan, diperdamaikan, disembuhkan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Divine exchange. Pertukaran apa yang Yesus lakukan? Yesus menjadi miskin agar kita bisa diperkaya. Di dalam Yesus, saudara dan saya adalah orang-orang yang kaya. Karena kita menerima kekayaan Kristus. Ingat saudara, bukan hanya materi jasmani, tapi lebih berharga daripada itu kekayaan rohani yang kekal sifatnya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Sebab kamu mengetahui anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa meskipun dia kaya, namun karena kamu dia menjadi miskin, supaya melalui kemiskinannya kamu dapat menjadi kaya. Yesus meninggalkan setiap atribut ketuhanannya. Dia itu setara dengan Elohim, dia setara dengan Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu, saudara. Tapi dia menanggalkan semuanya itu, mengambil rupa sebagai hamba. Dia mengosongkan dirinya, saudara. Supaya melalui kemiskinannya dia bisa memenuhi saudara. Dia bisa memperkaya saudara. Supaya saudara dan saya bisa kepenuhan akan Kristus. Saudara dan saya bisa mengalami Kristus. Saudara dan saya bisa mengenal kebenaran. Dialah firman menjadi manusia. Karena kejatuhan dalam dosa membuat manusia itu kehilangan banyak hal yang baik dari Tuhan. Bagaimana mereka harus merasakan bersusah payah. Mereka harus merasakan bercocok tanam dengan berkeringat, kepanasan saudara. Dengan usahanya sendiri mereka ngalamin penderitaan, kesukaran, bahkan kesakitan dan kemiskinan saudara. Tetapi kabar baiknya hari ini, Yohanes 10 ayat 10. Dikatakan, aku datang untuk memberikan kau hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Bahkan di ayat yang ke-11 Tuhan Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus menyerahkan segala-galanya untuk saudara dan saya. Dia menyerahkan dirinya, dia menyerahkan tubuhnya, dia mencurahkan darahnya, dia menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan segalanya untuk memenuhi dan memperkaya setiap saudara dan saya supaya kita diperkaya oleh kekayaan surgawi yang kekal. Kolose 1 ayat yang ke-19. Sebab segala kepenuhan Bapa berkenan tinggal di dalam Kristus. Wow. Segala kepenuhan Bapa itu tinggal di dalam Kristus. Dan siapa percaya saat ini, Kristus tinggal di dalam saudara. Oleh sebab itu, saudara dan saya akan terus diberkati, bahkan berkelimpahan, bahkan lebih daripada berkelimpahan. Karena Kristus yang memenuhi hidup kita. Filipi 2 ayat yang ke-6 dan ke-7. Dia yang dalam wujud Elohim tidak memperhitungkan kesetaraannya dengan Elohim sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Ketika
orang di dunia ini mengajarkan kamu harus mempertahankan hakmu dong. Kalau kamu punya hak, ya kamu pertahankan hakmu. Sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai pegawai, sebagai pelayan Tuhan. Kamu layak, kamu berhak. Tapi Tuhan mengosongkan dirinya. Dia melepaskan semua haknya, saudara. Di ayat 7 sebaliknya dia mengosongkan dirinya, mengambil wujud seorang hamba agar menjadi serupa dengan manusia. Dia adalah firman yang menjadi manusia supaya kita bisa meneladani Kristus. Di sini kita berbicara tentang kehidupan yang penuh dengan penyerahan diri. Yesus menyerahkan segala sesuatunya kepada Bapa. Ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Tapi sebaliknya dia menyerahkan kepada Bapa. Apapun yang saudara dan saya alami di dunia ini, Yesus sudah terlebih dahulu mengalaminya. Yesus sudah memberikan teladan, saudara. Gak perlu kita balas, gak perlu kita main hakim sendiri. Serahkan semua kepada Bapa. Dan ketika kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Bapa, justru kita akan dapatkan segala sesuatunya dari Bapa. Yang setuju katakan amin. Hidup di dalam penyerahan diri dan penyangkalan diri, itulah yang diajarkan oleh Yesus. Ketika dunia mengatakan, cintailah dirimu sendiri, ikutilah kata hatimu, lakukan yang kamu mau. Hei, hidup itu cuma sekali, jangan mau kamu menderita. Tapi Tuhan katakan, sangkal diri, pikul salibmu, dan ikutlah aku. Itu yang diajarkan Yesus, saudara. Penyangkalan diri, bukan mengasihi diri, saudara. Tapi kita belajar untuk menerima kasih Bapa. Kita belajar untuk menerima kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sebab hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Biarlah mulai saat ini, saudara dan saya selalu kepenuhan Kristus. Amin. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Katakan, Yesus engkau baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, amin. Kasih-Mu kekal selamanya. Hosana, hosana. Oh, hosana, hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, hosana bagi Yesus Tuhanku. Sebagai kesimpulannya, saya undang juga worshipers untuk naik ke atas. Yesus lahir untuk melakukan pertukaran surgawi. Yang pertama, Yesus direndahkan agar kita bisa dimuliakan. Dia menukar kemuliaannya, saudara, menjadi hina supaya kita bisa menerima kemuliaan Tuhan. Kehadiran Yesus di dalam hidup saudara memberikan nilai, memberikan value. Nilai saudara tidak ditentukan dari dunia, tetapi nilai saudara ditentukan dari Tuhan. Dia memandangmu begitu berharga, begitu mulia, dan dikasih dan dihormati. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Yang kedua, pertukaran yang Yesus lakukan. Dia dikorbankan agar kita bisa diperdamaikan dengan Tuhan, dengan Bapa. Dia menanggung setiap dosa seperti ditinggalkan oleh Bapa, supaya kita bisa dipersatukan untuk selama-lamanya. Diperdamaikan dengan Bapa, memiliki kehidupan kekal bersama dengan Tuhan selamanya. Yang ketiga, pertukaran yang Yesus lakukan. Yesus kaya menjadi miskin agar kita bisa diperkaya. Dan melalui kehidupan Yesus,
Saudara dan saya terus-menerus dipenuhi oleh kebenaran, terus-menerus dipenuhi oleh iman, terus-menerus dipenuhi oleh firman, terus-menerus dipenuhi oleh pengharapan, kasih, sukacita, saudara, damai sejahtera. Dan mulai saat ini, semua yang hadir, semua yang mendengar firman Tuhan, saudara dan saya diperkaya oleh segala kekayaan surgawi yang sifatnya kekal. Amin, amin, amin. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih-Mu Tuhan. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Amin. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, 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 bagi Yesus Tuhanku. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan Hosana, Hosana bagimu Yesus. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Kau yang layak, terima segala pujian, segala hormat kemuliaan Tuhan. Bersama-sama kita angkat tangan, nyanyikan Hosana bagi Sang Raja. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Kau sudah menyingkapkan rahasia kebenaran ini kepada setiap kami. Dan biarlah kebenaran-Mu yang membebaskan setiap kami Tuhan. When you know the truth will set you free. Terima kasih Tuhan. Kami percaya terang itu sudah bersinar, menerangi kegelapan, dan kegelapan itu pun sudah sirna. Terima kasih Engkau sudah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Saat ini kami memiliki kehidupan yang baru. Melalui perjanjian darah yang baru, kami disucikan, kami dikuduskan, kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita mau mempersiapkan candlelight service. Saudara boleh nyalakan flashlight di handphone saudara. Ya, kita akan bersama-sama menaikkan pujian Oh Holy Night bersama dengan para worshipers. Puji Tuhan. Oh holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Lord, let the world
love, and His gospel is peace. Jesus shall